Bapa di surga, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaan-Mu, yang selalu menyertai dan memimpin kami, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami menikmati persekutuan dengan Dikau, dan oleh Roh Kudus yang tinggal diam bekerja di dalam hidup kami, yang memberikan kepada kami hidup yang dekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian, pemahaman mengenai spiritualitas kami supaya bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami mengerti firman-Mu, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu, yang sebentar kami baca dan kami mau renungkan bersama. Pimpin, sertai, berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam memberikan pengertian penjelasan dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, memberikan ingatan kepada kami, dan menuntun kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami sungguh seringkali abai dan lalai mengikuti kehendak-Mu. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami bersukacita. Amin. Mari kita sama-sama membaca bagian yang menjadi dasar kita melihat dan memperhatikan spiritualitas kita sebagai orang Kristen. Dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan supaya kita mengingatnya dan menyimpannya dalam hati kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita berbicara tentang 3 hal ini, yaitu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, ini adalah refleksi atau afeksi spiritual kita di hadapan Allah yang terlihat di antara umat manusia, di antara orang-orang percaya maupun di antara orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita menelusuri tiap surat yang ditulis dan disampaikan Rasul Paulus kepada 7 jemaat, baik itu Roma, Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Tesalonika, dan Kolose, ataupun surat kepada Filemon, Timotius, Titus, kita menemukan 3 kata ini terus dilantunkan, dituliskan, dijelaskan oleh Paulus. Jadi 3 hal ini merupakan kehidupan Paulus yang dibagikan kepada jemaat. Dan kita mempelajarinya dengan baik. Bagaimana ini bisa diterapkan dalam kekinian kita. Kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, maka kita mengerti bahwa 3 kata ini, bersukacita, berdoa, bersyukur, selalu dikaitkan dengan pengenalan akan Kristus. Selalu ada relasinya dengan pemberitaan Injil. Dan selalu berkaitan dengan perjuangan iman. Berelasi dengan pengenalan akan Kristus membuat Rasul Paulus terdorong hatinya, selalu berharap dan selalu menyerahkan hidupnya. Dan saat itulah dia mengungkapkannya dengan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Pengenalan akan Kristus mendewasakan cara pandangnya mengenai dirinya dan mengenai realitas di luar dirinya. Pengenalan akan Kristus membawa Paulus menikmati kehadiran Tuhan di dalam kesehariannya. Sehingga ketika dia menuliskan surat-suratnya, selalu diarahkan kepada pemahaman, pengertian, pengenalan akan Kristus dengan refleksi afektifnya, yaitu bersukacita. Misalnya saja dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi.
Pada saat itu Rasul Paulus sedang dalam kondisi di penjara. Terbatasnya ruang, terbatasnya teman-teman yang ada di sekitarnya, terbatasnya gerak-gerik kehidupannya, tapi hatinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dia penuh dengan sukacita. Situasi dan kondisi yang membuat dia itu ada di penjara dan difitnah dan ditempatkan di satu tempat yang sangat minim di dalam berelasi, tidak membuat Rasul Paulus kehilangan jati dirinya sebagai orang yang penuh sukacita, bersyukur dan berdoa. Bukankah seharusnya kita yang diberikan lebih leluasa untuk menikmati hidup, menjalani kehidupan, adalah wajar bahwa pengenalan kita akan Kristus semakin membuat kita bersukacita. Penuh dengan sukacita karena Kristus. Bukan karena saya mendapatkan rezeki, lotre, keuntungan, kesehatan, harta, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan personal. Kalau tidak, maka spiritualitas kita tidak ada bedanya dengan religiositas dari orang-orang beragama lain. Ku penuh sukacita. Ku penuh sikap berdoa. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, karena tiap langkahku ku persembahkan ke dalam tangan-Mu. Itu adalah refleksi Rasul Paulus ketika di penjara. Begitu juga Yohanes dan Petrus ketika pertama sekali di penjara karena berita Injil. Jadi pengenalan akan Kristus dan pemberitaan Injil itu yang menggairahkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, para misionari dengan kerelaan dan penuh kesungguhan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita belum mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang dialami gereja-gereja mula-mula. Kita juga belum mengalami penderitaan-penderitaan, intimidasi dan sebagainya seperti orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Timur Tengah, di Tiongkok, di negara-negara yang anti kekristenan dan sebagainya. Kita masih banyak ke ruangan yang betul-betul bebas. Kita masih berkaitan dengan intensitas pergumulan kita. Uang, kesehatan, jabatan, pertemanan, keluarga. Kalau ada pergumulan, begitu kita mengalaminya dan kita begitu rupa menjadi orang yang stres, bahkan depresi. Anak-anak muda sekarang lebih mudah ke sana. Sehingga akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan banyak anak-anak muda yang bunuh diri. Dan juga banyak orang-orang Kristen yang depresi karena situasi dan kondisinya. Itu karena pergumulan personal. Dan kalau kita lepas, kita merasa ini perlu diekspresikan dengan penuh sukacita. Tapi kalau kita menelusuri, tadi saya katakan di dalam surat-surat Paulus, bahkan surat-surat umum, seseorang itu bersukacita karena apa? Atau karena siapa? Kalau kita dapat tambahan salary tiap tahun, entah berapa persen pun, kalau kita mendapatkan posisi dan pembaharuan posisi, entah apapun yang diberikan, kita mengekspresikan afeksi kita dengan gestur yang penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan, itu tidak beda dengan orang-orang dunia. Orang-orang yang non-Kristen, nggak beda. Karena tiga kata ini pun mereka miliki. Mereka miliki. Mereka punya tiga kata ini, yaitu bersukacita, berdoa, bersyukur. Nggak ada bedanya. Lalu membedakan ini menjadi sebuah identitas Kristen kita apa? Karena tadi dikaitkan dengan pengenalan kita akan Kristus. Dengan tanggung jawab kehidupan rohani kita dalam memberitakan Injil. Dengan perjuangan iman kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Coba kita renungkan sejenak. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bersukacita, senantiasa tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal. Ini kan bicara tentang keutuhan. Senantiasa itu berarti tidak ada jeda. Terus-menerus, present. Tetaplah berdoa berarti bicara tentang suatu dorongan yang terus-menerus untuk kita tidak henti-hentinya berdoa. Lalu dalam segala hal, berarti
tiap-tiap aspek dalam kehidupan kita. Coba dipikirkan oleh kita sendiri masing-masing kata senantiasa, tetaplah dalam segala hal. Pilihan kata yang ditempatkan Rasul Paulus dalam imperatif kepada kata kerja itu membuat kita menyadari bahwa tidak ada sebenarnya spiritualitas Kristen itu disebabkan karena lingkungan atau bersifat temporer atau insidental. Tidak. Jadi sepanjang hidup kita, dalam seluruh aspek kita, hidup kita, harusnya tiga-tiganya dijalankan. Tidak modelnya seperti setelah ini, baru ini, baru ini. Setelah bersuka cita, baru berdoa, baru bersyukur. Tidak. Ekspresi afeksi kita ini bisa saja kita wujudkan dengan menyanyi. Bisa saja kita wujudkan dengan gestur, wajah, mimik kita, maupun perangai kita. Bisa. So simple. Tapi di balik itu, apa motifnya? Apa motif Bapak, Ibu, dan saya bersuka cita? Esensi dari sukacita itu apa ya? Esensi dari berdoa itu apa? Esensi dari bersyukur itu apa? Kalau bersuka cita esensinya apa? Jangan dinegasikan, saya tidak berduka cita. Esensi kita berdoa apa? Saya membutuhkan Tuhan. Apakah itu saja? Esensi bersyukur apa? Karena ada yang kita terima menguntungkan kita. Apakah itu? Coba kita pikirkan baik-baik. Dan kalau kita menelusuri apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, sukacita, doa, bersyukur selalu berkaitan dengan bagaimana orang lain mengenal Kristus melalui saya menyampaikan berita Injil. Bukan bagaimana orang lain melihat saya penuh keberhasilan. Tapi bagaimana saya melihat orang lain mendapatkan dan mengalami berita Injil. Jadi bukan saya yang menjadi sentral, tapi Allah yang bekerja di dalam diri orang lain. Aku berdoa untuk jemaat di sini. Aku bersyukur atas pertumbuhan imanmu. Aku bersuka cita karena berita Injil sampai kepadamu. Jadi ada satu perbedaan yang sangat esensial spiritualitas Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya. Apakah kita bersyukur karena saya mendapatkan, menerima, menikmati, atau karena orang lain? Seringkali kita compare, membandingkan. Syukurlah, aku nggak seperti orang itu. Itu orang Farisi, orang Saduki, orang-orang munafik. Jadi membandingkan saya tidak seperti orang itu dalam berdoa, dalam ibadah, dalam kesehariannya. Itu duniawi. Aku minta kepadamu Tuhan, supaya aku berhasil. Seperti ini. Itu biasa religiusitas orang-orang beragama, meminta kepada sesembahannya. Pernahkah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kepadamu. Orang itu yang belum kenal Tuhan, biar dia kenal Tuhan. Ada banyak orang belum kenal Tuhan di sekitar kita. Presiden kita belum kenal Tuhan. Menteri-menteri kita belum kenal Tuhan. Makanya keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah tercapai. Jangan mimpi, itu utopia. Makan gratis siang dengan 1,2 triliun per hari pembiayaannya. Itu utopia. Enggak membuat rakyat sejahtera dan adil. Enggak. Kenapa? Dia belum kenal Tuhan yang benar. Mau kita berdoa untuk itu? Tuhan, aku dibenci sama sebagian orang ini. Aku enggak disukai. Maukah kita berdoa? Tuhan, berkat yang untukku, pemberian yang untukku, Engkau berikanlah untuk mereka yang melukai hatiku. Ampuni mereka. Itu yang dilakukan Musa ketika bangsa Israel sudah dipimpin keluar dari perbudakan. Bukan terima kasih ya Musa atas pimpinanmu kami akhirnya tidak lagi ada di dalam perbudakan. Tidak, malah bersungut-sungut, malah menyalahkan Musa. Dan Tuhan marah sekali, dan Tuhan mengatakan, Musa, bangsa ini semuanya
tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya dirimu. Dan melalui dirimu, bangsa Israel akan dibangkitkan. Musa bilang apa? Ya udah Tuhan, terima kasihlah atas kepercayaanmu atas saya. Tidak. Musa punya prinsip apa? Tuhan, namaku nggak usah kau catat dalam kitab kehidupan. Namaku nggak usah engkau perhatikan. Yang penting bangsa itu engkau pimpin masuk ke tanah perjanjian. Biarlah aku menikmati pemberianmu. Itu spiritualitas berdoa seperti itu yang perlu kita lakukan. Paulus seperti itu juga. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini bicara tentang afeksi spiritualitas kita yang teruji bukan hanya karena kepentingan, kebutuhan kita, tapi kemuliaan bagi Allah. Not simple. Jadi kita bisa membedakan identitas spiritualitas afeksi kita dengan unbeliever. Kalau ditanya, kamu bersyukur karena apa? Atau karena siapa? Ya bersyukurlah anak-anak sudah berhasil, pekerjaan baik-baik saja, rezeki tetap. Gak ada bedanya tuh dengan orang-orang dunia. Gak ada bedanya. Salah gak itu begitu? Tidak, tapi tidak ada bedanya. Gak meaningful bagi orang lain. Kenapa kamu bersyukur? Iyalah, saya kan sudah masih sehat. Sudah nanti saya pensiun pun usianya 60, bahkan mungkin 65. Bersyukur, karena rezeki Tuhan berikan. Gak ada bedanya dengan orang dunia. So yang membuat bedanya apa sih? Kadar relate dengan Kristus dan berita Injil. Dari doa kita, sukacita kita, rasa syukur kita kalau tidak di dalam dan melalui Yesus Kristus, sia-sia. Sia-sia. Doa kita harus kita lantunkan kepada Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya, sampai sekarang kamu nggak pernah minta dalam nama aku, sampai sekarang. Heran ya, makin deket Tuhan, tapi nggak minta dalam nama Yesus. Mintanya dalam nama Roh Kudus. Tuhan tegur. Nah ini yang mesti kita renungkan bersama. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Spiritualitas kita makin meningkat. Mulai hari ini, mulai membangun doa-doa kita dengan benar. Dengan baik. Nggak berhenti-berhenti berdoa. Bahkan nggak berhenti-berhenti bersyukur walaupun susah maupun senang. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya sukacita itu? Kalau relate dengan Tuhan, maka walaupun dalam tangisan, dalam kegelisahan hati, ketahuilah Tuhan peduli dengan kita, perhatikan kita. Itu namanya sukacita. Jadi jangan tutupi diri dengan senyum terus kemana saja. Ya gelisah saja. Ya gestur tubuh bisa macam-macam. Ada yang memang punya stylenya dan mungkin kerjanya begitu. Itu fenomena. Lalu apakah orang yang datar dan orang yang senyum pasti dalamnya betul-betul bersukacita di dalamnya? Waktu mengerjakan tugas. Belum tentu. Dalamnya laut dapat diukur berapa meter dan berapa kilometer. Dalamnya hati, nggak ada yang bisa ngukur. Kecuali dalam ekspresi sehari-hari. Ketika sudah selesai, syukurlah sudah selesai tugasnya. Jadi syukurlah sudah selesai tugasnya, itu menunjukkan apa? Tidak bersyukur. Bikin doa ya. Ya, kok aku ya. Oke, doa. Pimpin doa. Akhirnya selesai juga. Itu bukan orang yang suka berdoa. Apalagi berdoa kalau ketika diajak berdoa. Kamu berdoa ya? Masa aku? Kan kemarin sudah. Itu anak saya biasanya. Kalau ibu bapak tidak pernah diajarin gitu kan? Nggak pernah lah. Pasti kalau disuruh, ayo berdoa. Saya aja. Wah, langsung bersemangat. Kalau anak-anak saya biasanya, kamu berdoa aja. Kemarin kayaknya udah giliran saya, Pak. Gantian dong sama abang. Oh iya ya. Berarti bapak yang lupa. Oke, gantian ya. Enggak, kemarin itu aku jadi berdebat, enggak jadi doa. Saya yakin Bapak Ibu tidak begitu kan kalau diajak berdoa kan? Pasti orang-orang yang antusias, dengan penuh semangat. Lalu kalau ditanya, bagaimana IP kamu? Bagaimana kerjamu? Rasanya capek. Gak tahu tuh, dosennya begini. Gak tahu tuh, bosnya seperti ini.
Nggak bersyukur. Jadi ini refleksi afektif. Everyday. Terlihat kok, nggak usah ngadi-ngadi dalam bahasa sekarang itu. Terlihat kok. Dalam interaksi dan komunikasi kita, terlihat jelas. Coba Bapak Ibu, satu hari aja merenung, terus nanti malam, ini satu hari ini ya, nggak usah 1 minggu lama banget. Satu hari, berapa banyak bersyukur dengan serius, bersyukur dengan bercanda, bersyukur dengan satu kepentingan diri. Dan berapa banyak ngedumelnya, keselnya, ketidaksukaannya, coba berapa banyak. Bapak Ibu bisa checklist sendiri, ujilah aku Tuhan, bener. Tuhan berkatilah keluargaku, dapat berkat, nggak ngasih berkat loh. Bapak Ibu yang bisa mengujinya. Evaluasi everyday. Nah, spiritualitas Kristen itu adalah spiritualitas yang menguji hati. Menguji hati. Orang-orang di abad pertengahan, walaupun dari sisi dogma, itu memiliki suatu pengertian yang sedikit menyimpang, kurang tepat, salah arah, karena terlalu mistis, tetapi di dalam keseharian mereka, kontemplasi mereka, itu menguji hati. Menguji hati mereka, benar enggak ya? Itu sebabnya Luther mengatakan, aku orang berdosa, sampai dia berjam-jam berdoa. Baru dia dapat satu pengertian dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bahwa orang itu dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Bukan karena usaha sendiri. Dari situ cikal bakal untuk melakukan reformasi. Reformasi pertama apa? Pada dirinya. Luther tidak punya konsep bahwa itu akan mengubah zaman dan mengubah satu peradaban gereja. Enggak. Dia ingin pengalaman personalnya itu betul-betul dia rasakan. Ada spiritual yang sangat membutuhkan jawaban dari Tuhan. Sampai dia puasa, dia tengkurap, dia berdoa, Tuhan aku orang berdosa, kok nggak pernah selesai nih. Gimana ini? Ketika dikaitkan dengan Kristus, ketika dikaitkan dengan berita Injil, ini membuat dia bersukacita. Jadi kalau kita kaitkan ayat ini tadi dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sudah, kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kiranya penjelasan, pemaparan, dan refleksi saya menolong Bapak Ibu Saudara menikmati dan mempraktikkan spiritualitas afektif kita dengan tetap, sekali lagi, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukur dalam segala hal. Ayo kita ulangi ya, dengan bersuara hafal sendiri ya. Pertama, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas menjelaskan firman yang Engkau sudah wahyukan kepada Rasul Paulus. Dalam pengalaman dan pengertiannya, Engkau memberikan kepadanya firman dan menuliskannya dan menjadi bermanfaat bagi kami. Kami menyadari keterbatasan kami untuk bisa menyelami kata-kata yang dituliskan dalam membangun spiritualitas afeksi kami. Tuhan tolong kami supaya kami masing-masing bisa mengalami sukacita senantiasa. Supaya kami tetap berdoa kepadamu dalam segala kegiatan kami yang kami lakukan, rutin maupun tidak rutin. Dan kami memohon kiranya mampukan kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, selidiki hati kami, ujilah kami, perbaharuilah hidup kami. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.